yang paling berat lagi adalah seperti pohon duri yang dikaitkan di tulang sama susunya. Maka robek tulang itu, lepas otot-otot dan sarafnya itu sampai 7%. Itulah siksa bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka dikatakan ini 90 tahun meninggal masih berasa sakitnya roh diangkat. Maka barang siapa yang akan yakin akan mati, maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya dengan melakukan amal-amal yang saleh, yang baik, dan meninggalkan semua bentuk amal kejahatan atau dosa-dosa. Sebab ia tidak mengetahui kapan datangnya mati. Jangan muluk-muluk jadi manusia. Jangan terlalu banyak berhayal. Nanti umur saya 80 mati, nanti umur saya 100 mati. Lagi sehat, baru ketemu kemarin 3 hari mati. Permasalahannya bukan mati, bekal apa? Ini yang saya tanya. Modal apa kamu di hadapan Allah? Amal apa yang kamu bawa sama Allah? Kalau hatimu sudah dibelenggu terus dengan hawa dan syahwatmu, keinginan-keinginanmu, apakah kamu ingin berjumpa dengan Allah? Padahal Nabi SAW sudah menerangkan kepada umatnya agar benar-benar bersiap-siap untuk menghadapinya. Dan mereka sanggup sabar dan tabah menghadapi penderitaan dunia. Itu masih termasuk golongan siksa dunia, belum siksa akhirat. Kecil banget, 0,001% siksa dunia dibandingkan dengan siksa itu. Enggak ada artinya. Sebab penderitaan dunia itu termasuk siksa dunia, sedang siksa dunia itu jauh lebih ringan dibanding dengan siksa akhirat. Sedang maut itu, kematian itu termasuk dari siksa akhirat. Abdullah bin Mishhar Al-Hashimi berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, saya datang kepadamu supaya kau ajarkan kepadaku ilmu yang ganjil-ganjil. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ma sana'ta fi ra'si ilm? Qala wa ma ra'su ilm? Qala hal arafta rabba azza wa jalla? Qala na'am. Qala fa ma dafa'ata fil haqqihi? Qala masya Allah. Qala arafta al-maut? Qala na'am.
Qala famada a'dadta lahu? Masya Allah. Qala fa'ahkim ma hunaka summa ta'ala hatta u'allimaka min garaibil ilmi falamma ja'a ba'da sinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' yadaka ala qalbika fama la tarda li nafsika la tad'u li akhika muslim wa ma radita li nafsik fad'u li akhika muslim wa ma min garaibil ilmi." Kau telah berbuat apa terhadap pokok-pokok inti ilmu? Dia bertanya, apakah pokok-pokok ilmu? Jawab Nabi SAW bertanya, apakah kau telah mengenal Tuhan Azza wa Jalla? Jawabnya, iya. Maka apakah yang telah kau kerjakan pada haknya? Jawabnya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu ditanya, apakah kau mengetahui tentang maut? Jawabnya iya. Maka apakah persiapan untuk menghadapinya? Jawabnya, Masya Allah, yakni apa yang dapat dikerjakan. Nabi SAW bersabda, laksanakan itu sebenar-benarnya. Kemudian kamu kembali untuk saya dan aku ajarkan kepadamu ilmu yang ganjil-ganjil. Kemudian setelah berapa tahun yang datang kembali kepada Nabi SAW, bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di dadamu atau di hatimu. Maka apa yang kau tidak suka untuk dirimu, jangan kau lakukan terhadap saudaramu sesama muslim. Dan yang kau suka untuk dirimu, lakukanlah yang demikian terhadap saudaramu sesama muslim. Dan ini termasuk dari garaibul ilmi, ilmu yang ganjil-ganjil. Kamu udah gak suka, hatimu gak suka, ya jangan kamu pura-pura suka. Ilmu bukan perasaan, agama itu bukan perasaan, ketegasan. Siapapun berlaku kepada siapapun. Kalau memang kamu tidak suka, tinggalkan. Kalau kamu suka, maka bergaulah. Gampang. Bukan pura-pura. Jadi tidak ada agama itu basa-basi. Dan saya melayani. Apa yang kamu suka, itulah kamu. Saya tidak ikut kamu. Perkara kamu menerima, perkara atau tidak, kamu yang akan mendapatkan hisab kelak pada hari kiamat. Saya tidak ikut. Dan saya hanya terbatas menyampaikan. Bukan merubah nasibmu, bukan merubah takdirmu. Perkara kamu tidak berubah nasibmu, perkara kamu tidak berubah takdirmu, bukan urusan. Itu orang cerdas yang mengetahui akan siap-siap untuk berbekal mati. Itu orang cerdas. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa persiapan untuk maut itu termasuk inti pokok dari ilmu. Ada yang lupa mati, ada yang mengingat mati, ya. Memperbanyak
mengingat mati itu pokok ilmu. Lupa mati adalah orang yang betul-betul tidak ada hubungan dengan Allah. Orang yang sekedar ingat mati adalah orang yang belum dapat pandangan Allah, karena pasti banyak lupanya daripada ingatnya. Itu tidak akan diajarkan ilmu yang ganjil-ganjil, karena dia tidak menginginkan sesuatu pertemuan dengan Tuhannya. Bagaimana Tuhannya akan mengajarkan kepadanya? Seperti itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Misdar al-Asimi berkata, Rasulullah SAW membaca ayat "Fama yuridillah an yadiyadu yashrah sadrul islami wa ma yurid an yudillahu yajala sadrahu wajikon haraman ka'annama yas'adu bis sama sumakbar idza dakhala nurul islam qalba insyarah wan fasyah fakir alidhalika min alamatin qal na'am an-najah fi andaril gurur wal inabatu ila daril khulud wal istidad lil mauti qabla nuzuli." Barang siapa dikehendaki mendapat hidayat, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ada yang ngaji tambah sumpah, ini tidak menerima Islam. Kenapa orang ngaji tambah sumpah? Enggak ada hidayah. Ini ayat yang bicara. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, maka menjadikan dadanya sempit, stres. Ya, pegang. Menjadikan dadanya sempit, sulit, sukar, stres, bagaikan akan naik ke langit. Kemudian Nabi SAW bersabda, nur Islam jika masuk ke dalam hati, maka lapanglah dada mereka. Lapang dada mereka. Lalu ditanya, apakah ada tanda-tandanya? Jawabnya, ya. Menjauh dari tempat-tempat tipuan dan condong pada tempat-tempat yang kekal dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum tiba ajalnya. Akankah orang kubur dunia itu mengingatkan mati? Tidak ada. Ja'far bin Barkah dari Maimun bin Mahram berkata, Nabi SAW ketika menasihati seseorang bersabda, "Ibtanim khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamik, wa faragaka qabla syughlik, wa ghina qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Pergunakan 5 sebelum tiba datanya 5. Mudamu sebelum masuk masa tuamu. Habis ya. Jadi kalau kamu sudah tua-tua ini ya, jangan kamu banyak mikir. Ini kan khusus orang yang sudah, yang muda-muda ini, yang sudah umur-umur ini ya, sudah bau tanah ya. Kalau bau tanah jangan mikir-mikir bau
Mencari bau melati nggak ada. Nanti kalau dijemput baru kasih melati. Masih muda bau bunga mekar, bunga mawar, bunga melati. Ketika sudah 25 maka dia akan bau minyak wangi, harum seperti minyak wangi. Ketika sudah di atas 40, 35 ke 40 itu sudah bau dupa. Ketika sudah 50 ke atas siap kamu harus sering bau tanah ya. Karena kamu akan masuk tanah. Sebab seseorang dewasa akan dapat berbuat apa yang tidak dapat dilakukan sesudah tua. Dan pemuda jika biasa berbuat dosa, sukar sekali baginya untuk menghentikannya. Jika telah tua, maka seharusnya seorang pemuda membiasakan diri berbuat baik di masa mudanya, supaya ringan baginya melakukan ketika sudah masuk umur tua. Nom males tua angka. Demikian pula ketika sehat sebelum sakit. Seharusnya masa sehat itu digunakan untuk lebih rajin berbuat amal soleh. Sebab jika telah sakit pasti lemah badannya dan kurang kekuasaan dalam mempergunakan harta kekayaannya. Lemes. Mau keluar ke sana dengkul, mau keluar sana boyok. Akhirnya keluar kemana-kemana yang tua-tua ini, uangnya habis di mana? Rumah sakit. Ya sudah tua. Dan mengatakan masa muda adalah foya-foya, masa tua masuk surga. Itu orang kafir. Demikian di masa luang sebelum sibuk. Sibuk apa? Sibuk mikir penyakit. Bukan sibuk cari duit, sibuk mikir. Kalau sudah tua itu sibuk apa? Diobatin ini sapi yang kambuh, diobatin ini dengkul yang kena, punggung kasih kuyuk, wajah koyak. Yani di waktu malam yang lowong, sedang dia waktu siang sibuk. Karena itu adalah bangkit kumpul di yaumil lail walau rakatain, buka selimutmu, bangun sholat 2 rakaat mumpung masih muda. Kalau masa muda tidak dibiasakan, sampai tua alasannya dengkul. Ini orang nggak dapat hidayah. Dan puasa siang terutama di musim dingin sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sita'u ghanimatul mu'min qala lailuhu faqamahu.
Fakasura naharuhu kasamahu. Wa fi riwayat al-lail tawilun wala tukassiru bimanamika wan nahar mudirun wala tukabbiru bi asamika. Musim dingin itu keuntungan bagi seorang mukmin. Panjang malamnya maka digunakan untuk sembahyang dan pendek siangnya maka digunakan puasa. Dalam lain riwayat malam itu panjang maka jangan kau singkat dengan banyak tidur. Dan siang itu terang maka jangan kau gelapkan dengan perbuatan dosa-dosa. Demikian pula gunakan kesempatan masa kau memiliki kekayaan dan cukup sebelum masa berkurang dan jatuhnya miskin. Yakni di masa kau masih merasa serba kecukupan dan tidak berhajat kepada apa yang di tangan manusia atau orang-orang. Dan terutama masa hidup sebelum mati. Sebab tiap detik dari hidupmu itu sebagai permata yang sangat mahal dan besar harganya. Bila kau gunakan benar-benar untuk kesejahteraan selamat dunia dan akhirat. Ada peribahasa, apabila kau masih kecil, bermain pasti bersama anak-anak kecil, dan bila telah remaja, kamu akan lupa karena banyaknya hiburan. Kemudian ketika tua, lemah dan tidak kuat, maka bilakah kamu akan beramal untuk Allah Ta'ala? Sebab bila telah mati, tidak akan dapat berbuat apa-apa, bahkan semua amal perbuatan stop, berhenti. Jadi memang puasa senang-senang, tua lupa Allah, lupa diri, lupa ingatan. Mati dilupakan. Jadi kau benar-benar harus hidup untuk masa hidupmu, untuk segala sesuatu yang akan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan bersiap-siap menghadapi maut yang sewaktu-waktu akan tiba kepadamu. Al-Imam Sayyidina Ali Karamallahu radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melihat malakul maut atau malaikat Israel dekat kepala seseorang sahabat Ansor. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, kasihanilah sahabatku karena ia seorang mukmin. Jawab malaikat maut, terimalah kabar baik hai Muhammad bahwa saya terhadap tiap mukmin sangat berbelas kasih. Demi Allah ya Muhammad, saya mencabut roh seorang anak Adam. Maka bila ada orang menjerit dari keluarganya, saya katakan, mengapa kamu menjerit? Demi Allah kami tidak berbuat aniaya dan tidak mendahului ajalnya. Maka kami tidak ada salah dalam mencabut roh-rohnya. Maka bila kamu rela dengan hukum Allah, kamu akan mendapat pahala. Dan jika kamu murka dan mengeluh kamu berdosa,
dan kamu tidak usah mencela kami, sebab masih akan kembali. Maka berhati-hatilah kamu, dan tiada penduduk rumah batu atau bambu, kain bulu atau di darat, atau tiap kali 5 kali, sehingga mengenal mereka lebih dari diri mereka sendiri. Demi Allah ya Muhammad, andaikan saya akan mencabut roh nyamuk, tiada dapat kecuali bila mendapat perintah dari Allah untuk mencabutnya. Semarung kalau diperintah mereka di sini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melihat orangnya tertawa, maka bersabda, "Ama innakum la aksartum min dhikha dimil ladati lasabalakum ama arasumakal aksiru ikroha dimil ladat semakal innamal qabru rodatun miryadil jannah akhufratun min khubarin niran." Andaikan kamu banyak ingat mati yang menghapus semua kelezatan, niscaya kamu tidak sempat sedemikian. Kemudian Nabi SAW bersabda, banyak-banyaklah kamu mengingati maut atau mati. Aksiru dikroha dimil dadati, yang menghapus semua kelezatan. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu ada kalanya sebagai kebun dari kebun-kebun surga, atau salah satu jurang neraka. Ini kuburan awal, langsung nyemplung jurang neraka itu awal, kuburan pertama. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab, terangkanlah kepada kami tentang maut. Ka'ab berkata, maut itu bagaikan pohon duri dimasukkan ke dalam tubuh anak Adam, maka tiap duri berkait dengan urat, lalu dicabut oleh seseorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tertinggal. Dahsyatnya kematian. Siapa Nasari jika ingat mati, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa sampai beberapa hari. Bahkan jika ditanya, Masya Allah, hanya menjawab, saya tidak tahu. Tambah nilainya mati. Seorang hakim berkata, 3 macam yang tidak layak dilupakan oleh seseorang yang benar-benar sehat akalnya: rusaknya dunia dan perubahan-perubahan, dan maut dan kerusakan-kerusakan apa yang di dunia yang tidak dapat dihindari dan dielakkannya. Hatim Al-Asam berkata, 4 macam yang tidak dapat menilai dan merasakannya kecuali 4. 1. Harga atau nilai saat keremajaan atau menjadi pemuda. Tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah tua. Kedua, harga kesehatan tidak diketahui benar-benar kecuali bagi orang-orang yang sakit. Harga keselamatan tidak dapat diketahui kecuali orang-orang yang terkena bala. Harga dan nilai hidup tidak diketahui benar
kecuali bagi orang-orang yang telah mati. Nah, kalau sudah mati tidak ada masalah. Tapi sudah mati, ya suruh ngaji, suruh ngaji kok milihnya. Nanti kalau kamu dipilih masuk neraka gimana? Jangan milih-milih. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, ayahku sering berkata, saya heran pada orang yang sehat akalnya dan lidahnya. Ketika dihinggapi maut, mengapa tidak suka menerangkan sifat maut itu? Kemudian dia dalam sakaratul maut, ia sedang masih sadar akalnya. Saya berkata kepadanya, wahai ayahku, kau dulu heran terhadap orang-orang yang sehat akal dan lidahnya. Mengapa tidak menceritakan tentang hal maut atau kematian? Jawab Amr, anakku, maut itu sangat mengerikan dan dahsyat, tidak dapat disifatkan. Tetapi saya akan menerangkan sedikit kepadamu. Demi Allah, ia bagaikan bukit Radwa di atas bahuku, sedang rohku seakan-akan keluar dari lubang jarum. Sedang dalam tubuhku seolah-olah ada pohon duri. Sedang langit seakan-akan telah rapat dengan bumi, sedang saya di tengah-tengahnya yang akan terjepit. Hai putraku, sebenarnya aku telah mengalami 3 masa. Pertama, saya kafir dan berusaha benar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah celaka diriku sekiranya mati pada saat itu. Kedua, kemudian aku mendapat hidayah sehingga masuk Islam dan sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW, sehingga saya selalu diangkat sebagai pimpinan pasukan yang dikirimnya. Maka alangkah bahagianya sekiranya saya mati ketika itu. Niscaya saya akan mendapatkan doa restu dari Rasulullah SAW. Kemudian ketiga, kami sangat sibuk dengan urusan dunia. Karena itu saya tidak mengetahui bagaimana keadaanku di sisi Allah. Abdullah berkata-kata, maka saya belum bangun dari tempatnya sehingga mati di saat itu. Rahimahullah. Sakit bin Ibrahim berkata, orang yang sependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Ini yang tanya ini. Ingat-ingat, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang bebas merdeka. Mereka mengakui Allah menjamin rezeki, tetapi hati mereka tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangannya.
Ketiga, mereka berkata akhirat itu lebih baik dari dunia, tetapi ternyata hanya menghimpun dan mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. 4. Mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang-orang yang tidak akan mati atau takut mati. Abida radhiyallahu an Salman Al-Farsi an Abida radhiyallahu anhu, 3 macam mengagumkan saya sehingga aku tertawa, dan 3 yang menyedihkan aku hingga aku menangis. Adapun yang mentertawakan, 1, orang yang selalu panjang angan-angan, menghayal, mengangan-angan hidup, padahal ia dikejar oleh kematian, ia dikejar oleh maut, dan sama sekali tidak memikirkan akan mati. 2, orang yang lupa terhadap mati atau maut, padahal maut tidak lupa kepadanya. 3, orang yang tertawa, banyak tertawa, padahal ia belum mengetahui apakah Allah itu ridho kepadanya atau murka kepadanya, padahal ia belum mengetahui. Adapun yang menangiskan aku, kata dia, 1, berpisah dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan para kawan-kawannya. 2, memikirkan dahsyatnya maut bila tiba saatnya. 3, memikirkan kelak bila berhadapan kepada Allah, akan diperintahkan kemana aku ini, apakah aku golongan yang masuk surga atau masuk ke golongan neraka. Allahumma sholli wa sallim